Setelah menembus padatnya jalanan di Jakarta yang sampai jam segini masih macet, ditambah tadi ada penutupan jalan karena ada demo, akhirnya saya tiba di stasiun Pasar Senen sesuai dengan rencana ya, 1 jam jelang keberangkatan. Berangkat siang dari Jakarta, saya akan menuju ke mana ya, Jogja apa Solo ya? Naik kereta Jakatingkir. Sebenarnya saya sudah pernah membuat video perjalanannya, tapi waktu itu perjalanan malam dari dari Purwosari, sekarang Solo ya. Pengen nyobain experience naik Jakatingkir di perjalanan siang hari. Nah, tidak perlu berlama-lama, pengen ngadem juga di ruang kaca di belakang saya ini. Ikuti perjalanan saya naik kereta Jakatingkir. Nah, kalau di dalam ruang kaca ini kan adem ya, ada AC-nya. Mencari informasi, itu tuh, ada Matarmaja, ada Jakatingkir. Cuman kayaknya yang baru boleh masuk yang Matarmaja di jalur 3, nanti Jakatingkir masih menunggu informasi masuk di jalur 4. Tumbenan kayak tidak melihat banyak penumpang di stasiun Pasar Senen ya. Atau mungkin mereka belum pada datang ya, biasanya rame banget. Apa karena siang-siang ya, udah di luar jam sibuk. Oke, jadi Matarmaja udah mulai masuk dari tadi, Jakatingkir akhirnya diizinkan masuk. Penumpang Matarmaja dan penumpang Jakatingkir dipisahkan jalurnya ya. Terima kasih. Anda telah menggunakan jasa layanan kereta KAI Komuter. Recognition-nya tersedia di peron keberangkatan. Ya. Sire, Jakatingkirnya sudah ready. Dari depan sana, ekonomi 1 berturut-turut ke belakang sampai ekonomi 8. Saya kalau nggak salah naik di mana ya? Ekonomi 7 gitu? Barusan mendengarkan announcement, jalur 4 dari arah selatan akan dipersiapkan masuk lokomotif dinas. Jadi daripada nanti maju lagi, sekalian nungguin aja ya. Sekalian menunggu lokomotif dinasnya Jakatingkir nempel ke rangkaian. Udah ketahuan lokomotif dinasnya pakai CC204, meskipun secara bentuknya kayak CC201, tapi itu pakai mesin CC204. Mesin atau apa? Udah nggak penasaran lagi ya. Kirain tadi bakalan pakai Honggeng, ternyata pakai CC204 dan saya akan menuju ke ekonomi 7. Jadi untuk saat ini susunan rangkaian ini masih rapi banget. Nomor besar dari arah Jakarta itu ada di area depan. Nomor kecil ada di area belakang. Ini adalah eksekutif lagi, bener kayak ekonomi 7 ya. Ini ada toilet, ini menandakan ujung kursi bernomor besar. Keluan loh, kok kayaknya masih kosong ya. Ini adalah kursi saya, kursi yang saya pilih nomor 15 Delta. Kalau yang di belakang sana sebenarnya saya udah paham nomor kecil tuh ada di area belakang, tapi rupanya orang-orang juga paham ya ngambil area-area belakang sana. Jadi yang agak sepi malah di area-area depan sini, tapi nggak apa-apa. 15 C dan D posisinya seperti ini.
Tapi semoga kalau nanti kursinya ini di recline, saya bisa menikmati satu jendela utuh ya, meskipun nggak utuh banget. Ini enak sih sebenarnya. Kenapa aku tadi nggak ngambil kursi ini aja ya? Hari ini eksekutif 7 eksekutif lagi, ekonomi 7 berangkat tahun 2024, urutan yang ke-72, persis sama dengan kapasitas kabin kereta ini untuk menampung maksimal 72 penumpang dengan konfigurasi kursi 22. Ini adalah kursi reclining dan revolving, jadi tidak perlu khawatir duduk tegak karena kursinya sudah bisa di recline sandaran punggungnya, dan tidak akan duduk mundur karena sudah bisa diputar mengikuti arah perjalanan kereta. Nih, posisi defaultnya pasti akan diatur menghadap ke depan semuanya ya, Rek, ya. Jadi nggak perlu bertanya-tanya lagi mana maju mana mundur. Hanya mungkin sekarang pertanyaannya adalah mana yang dapat jendela utuh dan mana yang enggak. Tapi masalahnya kalau diputar-putar, saya khawatir posisinya bakalan berubah. Jadi saya nggak bisa ngasih rekomendasi mana yang utuh, mana yang enggak. Saya aja tadi random ngambil nomor 15 ya. Lumayan sih dapat jendela yang lumayan utuh. Padahal kayaknya enak ini. Tapi ini kalau dimundurin, berbagi juga ya sama kursi nomor 17 nih. Kira-kira begitu ya, Rek, ya. Nih kayak gini, posisi duduk dan posisi jendelanya beda-beda. Nih, ini ada tayangan di dalam kereta di saat saya naik kereta. Langit-langit, layar TV, rak bagasi, window shade, semuanya ya seperti ini tampilan Armada New Generation Stainless Steel ya. Passengers Information Display, layar TV di ujung kabin, pintu berpenggerak elektrik. Ini nanti bisa nutup otomatis. Yeay, cakep banget. Jadi kenapa dari tadi saya itu salah mention terus ya? Mau naik Jakarta Tingkir kok bilangnya eksekutif. Padahal kan cuma ada satu kelas layanan, yaitu kelas ekonomi. Ya rasanya soalnya udah kayak mau naik kelas eksekutif ya. Dari segi tampilan, kemudian kursinya juga mirip. Jadi yang beda itu bener-bener hanya kapasitas kabin, yang otomatis berpengaruh juga dengan legroom sama derajat reclining. Selebihnya semuanya sama dengan kelas eksekutif. Saat ini posisi ekonomi 7 masih kosong, tapi ada kok penumpang, tenang aja, nanti nggak tahu naik di mana atau mungkin belum datang aja. Posisinya masih sangat remang-remang karena window shade-nya tertutup semua. Aku mau ritual dulu biar agak lebih terang di sini. Backgroundnya kereta apa ini? Nggak tahu lah. Kereta apa? Kereta apa ya? Entah. Dan pengen ngasih lihat derajat recliningnya seberapa. Nih, tuasnya di samping kanan kiri. Kira-kira segini. Ya, nggak dapat full banget ya. Masih agak sedikit berbagi sama kursi belakang. Tapi semoga kursi belakang saya dan depan saya kosong. Jadi saya leluasa menikmati jendela yang banyak. Nih jaraknya segini nih jaraknya ya. Dulu nggak kebayang ya naik ekonomi bisa senyaman ini, jauh dari kata panas, berdesak-desakan, beradu muka, beradu dengkul. Akhirnya tibalah masanya generasi terbaru naik kereta ekonomi. Posisi duduknya udah nyaman banget, kaki bisa selonjoran, sandarannya pas dengan lekuk punggung, adem, keren banget sih ini. Dan satu hal yang saya notice kalau kalian tadi lihat di running text di bagian luar kereta, relasi kereta Jakarta Tingkir adalah dari Pasar Senen ke Solo Balapan yang berubah sejak pemberlakuan grafik perjalanan kereta api yang terbaru. Karena semula dari dan menuju ke Purwosari sekarang sedikit diperpanjang sampai ke stasiun Solo Balapan. Ini jam berapa sih? Gak tau kenapa ini. Sumpah berisik banget. Gils. Ini keluar dulu deh. Oh, kirain masih Matarmaja, ternyata sudah ganti. Blambangan Express. Wah, ini adalah kelas eksekutifnya yang sudah pakai. Walah, kelas eksekutifnya yang udah pakai stainless steel ya. Tuh, belum nyobain lagi setelah berganti stainless steel. Semoga nanti ada rezeki buat naik Blambangan nih kereta. Alah, kereta terjauh. Ini posisinya berada tepat di tengah-tengah banget nih kereta makan Jakarta Tingkir. Buat kalian yang sering nanya, Mas kalau mau pengen dekat kereta makan ngambil di mana ya? Ini karena posisinya seimbang ya, di antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Mau dari arah Solo maupun dari arah Jakarta bisa tepat. Kalian tinggal pilih.
antara ekonomi 4 dan ekonomi 5. Ini yang warnanya beda sendiri, warna pink. Ini kereta makan Jakatingkir. Itu kereta Jakatingkirnya di situ. Aku lagi mampir, pengen jajan kopi dulu. Semua keburu. Ada yang mau jajan? Ini siang-siang ngantuk. Jajan kafe latte. Cara minum tehnya nanti ya, Rek ya. Sore-sorean di kereta. Ini, ayo, ketinggalan nggak ini? Ayo lari. Ekonomi 7, apakah sudah ramai? Wah, masih lengang. Tuh kan pada rata-rata ngambil di belakang sana. Ya, untuk 10-20 tahun lagi mungkin akan lebih terasa manfaatnya kali, karena memang negara kita kan Jam 11.49 atau 1 menit jelang keberangkatan Jakatingkir. Wow. Ini tadi pesan yang lost, ternyata kebanyakan juga ya. Kereta terus bergerak menuju turnout ujung dan berpindah jalur kembali ke arah sebaliknya, sehingga penumpang akan turun dan naik di platform sama. Nice. Selesai operasi, kereta kembali ke staging area bersama. Ini lagi apa ini? Iklan Posisi LRT apa MRT ya? hanya Gak apa-apa sih kalau informasi begini tuh nggak masalah ya, agak kenceng. Cuman tadi pas tayangan, pas musik, wah berisiknya minta ampun. secara otomatis oleh ATS atau secara manual oleh train attendant. Kayaknya kekencangan ya, atau sebenarnya mungkin selain announcement kedatangan keberangkatan, kayaknya nggak usah dibunyiin ya. Ini kan kayaknya ada jack audionya ya. Kalau mau dengerin bisa colokin sendiri. Pas 11.50 berangkat, Rek. Setelah berangkat dari stasiun Pasar Senen, kereta Jakatingkir melayani singgah di stasiun Jatinegara ya. Kemudian di stasiun Bekasi melintas langsung ya. Jadi kalian yang berada di sekitar Bekasi nggak bisa nih nebeng kereta Jakatingkir. Untuk jadwal perjalanan ada 1 kali pemberangkatan dari arah Solo dan dari arah Jakarta. Kayaknya agak sedikit berubah ya jam berangkatnya. Dari Jakarta dulu sekitar jam 12 siang, sekarang maju sedikit jam 11.50, maju 10 menit doang. Kemudian yang dari arah Solo, dulu dari Purwosari itu jam 22.45 ya, jelang 11 malam. Sekarang agak sedikit mundur, sekitar jam setengah 12 malam. Nah, untuk durasi perjalanan sendiri, kayaknya kalau nggak salah hitung ada efisiensi. Dulu Jakarta-Jogja, naik Jakatingkir itu hampir 8 jam, sekarang hanya sekitar 7 jam ya, 7 jam lebih 13 menit kalau nggak salah, apa 10 menit gitu, lupa. Nah, kalau sampai Solo balapan sekitar 8 jam 10 menit. Kalau naik armada New Generation seperti ini nggak perlu repot-repot ngecek speedometer ya, karena di PIDS di sana terpampang kecepatan perjalanan kereta saat ini terpantau sekitar 110 km per jam ya, udah langsung di bawah ngebut ini. Akhirnya terasa lebih damai setelah komplain 2 kali. Akhirnya suara tayangannya dikecilin, hampir tidak terdengar sih. Beda ya antara suara tayangan dengan suara announcement. Kalau suara announcement itu ya memang sudah kebutuhan perjalanan, tapi kalau suara tayangan, apalagi dengan volume yang kencang itu, wah tadi bener-bener bising banget, mana kayaknya tuh speakernya tepat di atas saya ini loh. Sekarang lebih enak menikmati suasana di dalam kabin yang lebih senyap. Aduh, dari tadi kek
Ini kan enak ya, tenang, damai gitu. Ya meskipun ini jalur Jakarta Cirebon, selevel new generation aja produk-produk kayak. Tapi memang kayaknya saya lebih sering menemukan armada new gen yang bergetar-getar produk-produk ini deh. Lebih enak yang stainless steel generasi 1. Wih, jamnya nggak kelihatan, 14.04 rek. Selamat datang di Jati Barang. Yang naik lumayan sih, kayaknya nggak ada yang turun. Jadi sebenarnya singgahnya Jakatingkir ini tadi lumayan banyak ya. Ada Jatinegara, terus Bekasingga, Cikarang berhenti, Haurgelis berhenti, terus sekarang nih Jati Barang. Cuman saya baru berkesempatan untuk turun di stasiun Jati Barang. Singkat banget sih, udah mau berangkat lagi. Habis ini kita menuju ke Cirebon ya. Berhentinya 9 menit, Bes. Lumayan dilayaninya di Cirebon Perujakan ya kita. Kesempatan ya, lumayan berhenti 9 menit itu buat yang mau sebat dulu bisa turun dari kereta. Disediakan di tempat-tempat tertentu, tapi biasanya di sepanjang peron pada sebat. Terus yang mau ngisi air, petugasnya juga ada kesempatan untuk naik. Terus apa ya, yang pegel boleh berdiri dulu, jalan-jalan dulu di luar. Ngemeng-ngemeng, oh mungkin instalasinya di atas ya buat pengisian airnya. Padahal bisa dari samping kan kalau armada new gen itu. Teng, 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 teng. Ada langsiran uang rek di jalur 1. Sama-sama digeber dengan kecepatan tinggi. Kayaknya lebih nyaman di petak Cirebon Prupuk ya. Menurut pengalaman saya jika dibandingkan di petak Cirebon Jakarta. Dan penambahan kecepatan inilah yang membuat durasi perjalanan kereta Jakatingkir kini semakin singkat. Kalau nggak salah dulu batas kecepatan operasional Jakatingkir itu di angka 100 km per jam ya. Apalagi sebelum menggunakan armada ekonomi new gen ini kan dulu pakai ekonomi Kemenhub atau ekonomi Kemenhub modifikasi ya. Itu cuma bisa sampai 100. Nah sekarang sudah menggunakan ekonomi new gen, sudah bisa 120, bisa menghemat durasi perjalanan. Terus sekarang udah 114, semakin naik ya kecepatan perjalanan di petak-petak tertentu aja sih.
passengers, in a few moments, we will arrive at Bumi Ayu Station. BMA Bumi Ayu awal 3 menit. Kayaknya sekarang banyak ya kereta-kereta yang melayani turun reguler, turun penumpang maksudnya reguler di stasiun Bumi Ayu. Jadi banyak pilihan. Jalur 3 dari arah timur, jalur Argo Semeru langsung lewat jalur 3. Mode Semeru gitu? Bisa lihat nggak ya? Oh iya, sinyalnya udah hijau rek dari arah sana. Meskipun udah bolak-balik naik kereta lewat jalur sini, tapi tetap aja ya masih dibikin takjub pemandangan khas daerah Pras 5 Purwokerto. Melihat bukit, lembah, jembatan, sungai, hijau-hijau semuanya menyegarkan mata banget. Jadi ngeliat pemandangan kayak gini aja udah healing ya. Tapi nggak tahu kenapa memang sering kali pas lewat sini tuh pas galau mendung gini cuacanya. Jadi antara galau dengan syahdu tuh beda tipis. Kira-kira jam 4 sore, tiba-tiba lampu di dalam kabin dibikin lebih terang. Jadi lampu utama, lampu lengkung putih ini dinyalakan. Padahal tadi tuh enak ya menikmati remang-remang ala mode malam. Cuman mungkin dirasa terlalu gelap ya, jadi ditambah intensitas pencahayaannya dengan menyalakan lampu tengah. Sekarang jadi kelihatan hidungnya, rek. Jadi saat ini kita sedang menjelang tiba di Purwokerto. Masih bergerak ya, masih menuju ke stasiun. Cuman apapun yang terjadi, pintu ini level safety-nya lebih baik jika dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, karena selama belum dibuka lock-nya dari operator, ini tidak akan bisa dipencet, tidak akan bisa dibuka. Jadi nanti pada saat sudah berhenti di stasiun, baru ini nyala warna hijau, itu bisa dibuka otomatis dari operator atau dibuka dari tombol ini. Wih, itu rame banget tuh. Wah, banyak yang mau naik ini. Pengguna Tarsus, Purwokerto, Jogja, Solo. Wah, oke. Banyak banget cuy yang naik dari Puerto Rico. Yang naik banyak, yang turun banyak. Oh. Nah, ini bisa ngisi dari samping nih, nggak perlu manjat-manjat nih. Ini antara penumpang Serayu atau penumpang Taksaka ya, bersiap di peron jalur 1 dan 2. Jalur satunya Serayu sudah ready rangkaiannya, jalur 2 nanti akan segera masuk Taksaka. Tapi mungkin masuknya Taksaka pada saat kereta Jaka Tingkirnya sudah berangkat ya. Padahal tadi mungkin kita bisa datang lebih awal banyak di stasiun Purwokerto, cuman menjelang Purwokerto kita tersendat-sendat gitu. Jadi tadi datang awal berapa ya, cuman sekitar 2 menit ya. Padahal tadi kalau seandainya dibablasin masuk Purwokerto bisa banyak itu. Berangkat
sesuai jadwal kembali meninggalkan Purwokerto. Pas banget berangkat pas Taksaka masuk. Aduh, coba Taksaka lebih awal tadi kan bisa lihat kamu masuk Purwokerto nih. Aduh, sayang banget. Tadi kalau pengguna tarsus Purwokerto Jogja Solo banyak, satu yang saya harapkan itu dihadirkan kembali tarif khusus dari Jogja ke Cirebon ya. Dulu menakjubkan banget itu, saya pengguna yang cukup sering ya tarsus Jogja Cirebon. Sekarang udah nggak ada, elah. Jadi mesti transit Purwokerto dulu. Ya dulu kan langsung ya tarif khususnya Jogja Cirebon tanpa harus transit di Purwokerto. Hai si anak lemas. Lah. Eksekutif 7-nya Taksaka kok pakai depo SMC yang baru itu tadi? Yang katanya buat Muria Sindoro. Oh, lagi dibikin peron tinggi ini, mau ditambah ya? Korea ini jadwalnya ketemu sama Kertanegara kalau nggak salah C39801 Purwokerto. Iya itu pakai armada New Image. Ada kereta cuy. What? Ini kereta apa ya? Kok ekonomi begini? Belum nemu papan namanya. Tapi kayaknya aku mau sambil menuju ke kereta makan deh. Ayo Pak, segera naik Pak. Berangkat. Rek, rupanya Pasundan kereta kesukaannya siapa yo? Pasundan. Kayaknya aku nanti naik lagi kalau udah ganti rangkaian deh. Ini kan ekonomi 5. Oh ini musolanya cuy. Tadi mbak-mbaknya masih berjaga di pintu. Ih kosong banget. Wow. Meninggalkan stasiun Kroya dan meninggalkan kereta Pasundan. Saat ini saya sudah berada di kereta makan Jaka Tingkir yang cakepnya minta ampun kayak gini rek. Oh kita tuh nyusul Pasundan. Loh. Kok aku shock sendiri ya, karena tadi kan nggak ngelihat ya di ujung belakang sana itu, tak pikir itu Pasundan yang menuju ke Bandung ya, saking nggak apalnya jadwal. Ternyata Pasundan yang ke arah Surabaya Gubeng cuy. Mantap kali, disusul sama Jaka Tingkir. Jadi tadi tuh saya udah makan siang yang cukup banyak, udah kenyang banget. Jadi kayaknya bakalan belum lapar sampai nanti tiba di rumah. Saya datang jauh-jauh ke kereta makan untuk acara minum teh aja nih. Buat kalian yang sedang dalam perjalanan, jangan lupa untuk membudidayakan pacara minum teh. Mari ngeteh. Ini kayaknya kemasan baru ya. Aku baru lihat dan nggak ada itunya loh, yang kertas tebel buat pegangannya gitu. Kita tunggu sampai meleleh dulu. Jam berapa sih? Oh, pantes ya.
Udah mulai remang-remang karena udah sekitar 5:30 ya. Ya, bentar lagi nggak bisa lihat pemandangan, Rek. Sedikit kilas balik mengenai kereta Jakatingkir. Dari rekaman video yang saya punya, saya cek di channel, saya mengupload video Jakatingkir pertama kali di kisaran tahun 2014. Rupanya dulu ya, baru ingat juga, Jakatingkir itu kelas ekonomi pakai armada ekonomi 106 tempat duduk. Ternyata awalnya begitu Jakatingkir ya. Setelah itu Jakatingkir mendapatkan upgrade sarana dengan armada ekonomi AC Kemenhub reguler berkapasitas 80 penumpang. Nah, kemudian saya juga sempat membuat video perjalanan. Waktu itu Jakatingkir sempat menggunakan armada ekonomi AC Kemenhub yang sarana ramah difabel, yang dalam satu kabinnya hanya terisi 64 penumpang. Video trip berikutnya saya cek, ternyata Jakatingkir mendapatkan upgrade sarana New Generation modifikasi ya, ekonomi AC Kemenhub yang dimodif, dan beberapa bulan kemudian tidak lama langsung mendapatkan upgrade sarana seperti yang bisa kalian lihat sekarang, ekonomi stainless steel New Generation. Jadi prosesnya cukup panjang ya, dari ekonomi 106 tempat duduk sampai sekarang jauh lebih nyaman menggunakan sarana stainless steel New Generation. Baru ngecek, baru inget juga ya, oh Jakatingkir dulu kayak gitu, ternyata ya. KTA. Wop. Lah, masih ada juga yang naik cuy. Rek, barusan melihat pemandangan yang menyedihkan. Penumpangnya membuka paksa pintu berpenggerak elektrik dong. Mungkin perlu ditambah stiker ya yang eye catching gitu di dekat tombolnya biar orang itu ngeh kalau itu tuh tombol untuk membuka pintunya. Barusan digeret paksa, alah. Yang di sana itu Pramek berangkat jam berapa ya? Ternyata masih ada Pramek yang berangkat ke Jogja. Ditaruhnya di ujung sana ya, dekat pintu masuk komuter lain. Kayaknya saya bakalan memutuskan untuk turun di stasiun Leboyangan Jogja. Dan ya, hari ini mencicipi lagi Jakatingkir di grafik perjalanan kereta yang baru di tahun 2025 dari arah Jakarta ya. Semalam tiba di Jakarta, terus tadi pagi males gerak dan terselamatkan dengan kehadiran jadwal Jakatingkir yang siang dari Jakarta ya. Enak banget, dan tiba di Jogja atau Solonya belum terlalu malam, bisa menjadi pilihan yang recommended sih. Apalagi kereta ini sudah menggunakan armada terkini ya. Di ekonomi 7, pengaturan pencahayaan, suhu kabin, semuanya cakep. Terus kekedapan suara juga baik. Hanya memang lebih sering mendapatkan kenyamanan suspensi di generasi sebelumnya. Atau mungkin karena di armada New Gen ini masih belum terlalu fleksibel ya. Semoga dengan berjalannya waktu nanti juga semakin nyaman. Terus apalagi kalau jadwal dari arah Jakartanya oke, dari arah Solonya ini kan mundur ya, lebih malam. Nah, ini yang agak repot nih, tiba di Jakartanya udah mepet banget sama jam kerja, jadi agak cukup tricky. Malah lebih awal Bengawan ya tiba di Jakartanya, meskipun cuma beda beberapa menit. Ini kalau agak maju lagi jadwalnya kayaknya nyampe Jakartanya cakep banget. Terus apalagi harga tiketnya. Nah, harga tiketnya saya bandingin dengan terakhir kali saya naik Jakatingkir dari Purwosari waktu itu. Waktu itu subkelas CB itu 330. Nah, yang sekarang subkelas CA aja udah 350, yang CB 380. Jadi memang ada kenaikan harga ya. Cuman memang untuk kereta-kereta Jakarta Jogja, Jakarta Solo itu kelas ekonomi rata-rata udah 300-an. Ya 300 sampai 350. Terus kemudian ada sedikit perbedaan sebelum dan sesudah pemberlakuan KPK 25, yaitu penambahan stasiun singgah Jatinegara dan
Kutowinangun yang sebelumnya tidak ada, sekarang dilayani secara reguler. Jadi dari Pasar Senen akan singgah di Jatinegara, Cikarang, terus Haurgelis, Jatibarang, Cirebon Perujakan, terus Bumi Ayu, Purwokerto, Kroya, Gombong, Kebumen, Kutowinangun, Kutoarjo, Wates, Lempuyangan, Klaten, Purwosari, dan terakhir Solo Balapan. Kayaknya udah saya mention semuanya ya. Semoga bisa menjadi gambaran kalau kalian berencana naik Cakatingkir dari arah Jakarta. Dan saya akan bersiap turun karena sebentar lagi kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Ya, keretanya masih akan lanjut sampai Solo sih, tapi saya turun aja deh daripada repot balik ke Jogjanya lagi. Sesaat lagi, kita akan tiba di stasiun Lempuyangan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Lempuyangan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Terima kasih atas kepercayaan Anda kepada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Oke, bersiap rapat stasiun Lempuyangan, Re. Jadi pamit. Sudah tiba dengan selamat di kampung halaman tercinta. Terima kasih pastinya buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Ciao. Yuk ya. Sebelum nanti di luar berisik announcement soalnya. Pamit duluan. Lempuyangan. Yuk ya, yuk ya. Yuk ya. Ayo. Stop. Berhenti, bes. Wih, lucu salah Sugeng Rawuh. Yuk ya.